terlebih dahulu. Hari ini siapa yang bertugas memimpin doa? Yang bertugas memimpin doa sini maju ke depan. Siapa namanya? Ada mana dong sobrang? Iya. Mana mulai? Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu ya. Sudah hafal semuanya? Sudah. Ada yang masih belum hafal? Sudah hafal ya? Lumayan. Nanti ada liriknya di sini. Kalian bisa membaca. Sini kok. Kemarin kalian sudah pernah belajar tentang bangun datar. Kalian sudah pernah belajar tentang bangun datar. Coba Bu Guru ingin kalian melihat sekeliling kalian. Di sekeliling kalian ada tidak benda-benda yang bentuknya itu seperti bangun datar? Jendela. Ada lagi? Hiasan dan sekali. Kalau tadi itu bukan bangun. Nah, betul sekali
itu bisa menunjukkan sikap gotong royong ketika kalian melaksanakan diskusi kelompok. Kemudian yang keempat, kalian bisa mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok yang telah kalian lakukan. Sebelum masuk ke permasalahan di sini, Bu Guru akan jelaskan sedikit tentang segi banyak. Kemarin kita sudah pernah membahas tentang segi banyak. Ada yang masih ingat segi banyak itu apa? Segi banyak, Bu Guru ingetin lagi ya. Segi banyak itu bangun datar yang memiliki minimal ada 3 sisi yang saling bertemu. Sisinya itu saling bertemu sehingga apa? Membentuk titik Coba lihat segitiga. Sisinya ada berapa? Saling bertemu. Iya, yang atas ini sudut, yang sini juga sudut. Itu namanya segi banyak. Segi banyak, sisinya saling bertemu membentuk titik sudut. Kalau yang bukan segi banyak kemarin apa ya? Ciri-cirinya? Kalau yang bukan segi banyak, kalau segi banyak kan sisinya saling bertemu. Iya, kalau yang bukan segi banyak, dia sisinya itu tidak saling bertemu, atau dia memiliki sisi yang berbentuk garis lengkung. Coba dilihat ini gambar apa? Ini bentuk apa? Bentuk lingkaran ya. Lingkaran ini punya sisi lengkung, garisnya melengkung, maka dia masuknya ke dalam bukan segi banyak. Tadi kan kalau segi banyak itu sisinya saling bertemu. Kalau ini sisinya bertemu tapi dia punya garis lengkung, makanya namanya bukan segi banyak. Nah, sekarang dulu ada satu permasalahan di sini. Kalian baca bareng-bareng. Kelihatan nggak yang ke belakang? Yang di belakang nggak kelihatan ya? Kelihatan? Coba dibaca dari sini. 1, 2, 3. Membantu Bu Sri dan muridnya untuk membuat
dahulu, nanti Bu Guru jelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan LKPD. Sebelumnya kalian siapkan dulu alat tulis dan juga penggaris. Sudah mendapatkan LKPD semua? Kalau sudah, boleh kembali duduk. Duduk sih ya. Dengarkan dulu penjelasan dari Bu Guru. Pulpen semuanya diletakkan di meja. Semuanya melihat ke LKPD. LKPD-nya ditaruh tengah biar teman-temannya yang lain melihat. Sudah? Yang pertama kalian sudah pasti menuliskan kelompok kalian dan juga nama anggota kelompok. Kemudian dibuka di halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya, kalian kalau masih belum paham tentang ceritanya Busri, kalian baca lagi di sini ada bacaannya. Setelah itu kalian lihat di sini bangun-bangun yang sudah dibuat sama muridnya Busri. Kalau sudah dilihat, sudah paham, kalian lanjut ke halaman 3. Di sini kalian diminta untuk membetulkan gambar bangun yang dibuat sama muridnya Busri. Ini kan bentuknya masih enggak rapi. Caranya supaya rapi bagaimana? Dibentuk ulang pakai penggaris. Ukurnya bagaimana? Harus sama keempatnya harus dibikin menjadi sama panjang. Kalau sudah kalian di sini membandingkan panjang sisi sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana ditulis. Ya, perapiannya jadi gimana? Sudah dan sebelum diperbaiki. Kalau sudah, langkah yang terakhir baru kalian menuliskan kesimpulan dengan mengisi titik-titik ini. Coba dibuka yang kesimpulan yang halaman terakhir. Itu titik-titiknya diisi. Nah, di sini yang terakhir itu ada tulisan karena. Berarti kalian jelaskan alasannya kalian menyarankan Busri dan muridnya untuk memilih bangun segi banyak yang kalian sarankan. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, silakan dikerjakan. Untuk pengerjaannya jangan lupa semua anggota kelompok harus ikut membantu.
Informasi dari kalian. Kan ada apa di sini? Dituliskan. Nah, kalau ada yang satu udah menjawab, berarti yang satunya lagi nanti ada yang menjawab soal yang nomor isi. Kalau misalkan kolomnya tidak muat, berarti kalian harus apa panjangnya dikecilkan. Jangan terlalu panjang posisinya. Ini ada berapa 6 ya? Coba diingat-ingat lagi gambar segala yang sebelah gimana. Guru tadi bilang apa ya, kalau ketika mengerjakan tidak ada yang mainan sendiri. Tadi kita sudah bikin kesepakatan kelas ya. Nanti kalian mau lima sih?
Supaya kalian menggambarnya kalau salah bisa dihapus, kalian pakai pensil dulu nggak harus langsung pakai pulpen. Pakai pensil dulu. Ada yang mau bawa pensil? Jadi kalau mau panen nggak bawa pensil lagi? Nggak kalian diskusi sama kalian nanti coba dilihat diskusinya sama pandangan yakin coba dilihat berarti ini pasti ada 2 senti apa enggak? Ada kan? Berarti masih belum? Apalagi diingat-ingat lagi gambar ada yang mau menghapus? Mau bawa?
Ada yang sudah selesai? Jadi kalian tidak usah berbicara yang tidak penting. Yang nomor ya, yang itu diisi panjang sisi sebelumnya gimana? Diukur panjang sisi sebelumnya. Coba ini dilihat panjang sisi sebelumnya. Coba kalian lihat yang ini sisinya tadi gimana? Terus yang benerin. Sudah kalian benerin ya. Awas juga jangan sendiri, tidak melihat punya temannya. Semuanya duduk di tempat duduknya masing-masing. Masih ingat tadi peraturannya bagaimana ketika diskusi? Yang mau tanya? Yang di sebelah sini nyawa sebelum betul. Panjang sisinya bagaimana? Tadi ini kan tiga berapa? 3, berapa? Yang ini? Boleh dihitung? Ada itu belum? 2 cm. 3 anggap itu. Jadi panjang sebelumnya
Ada yang kesulitan? Ada. Kalian menyarankan mengirim ini alasannya Yang sudah selesai
Salah jumlah. Guru siap. Mama, tasnya gimana tasnya? Tepuk satu. Kalau Bu Guru bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Kalau Bu Guru bilang tepuk dua, kalian tepuk sebanyak dua kali. Kalau Bu Guru bilang tepuk tiga, kalian tepuk sebanyak tiga kali. Tapi kalau Bu Guru bilang tepuk satu, kalian tepuknya gini. Bisa dipahami? Ulang ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Masih ada yang beda sedikit. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Dua kali. Tepuk satu. Siapa itu orang? Nanti yang fokus jawab pertanyaan dari Bu Guru. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu. Kalau satu berarti tidak ada suara tutup, tapi cuma ulang satu kali lagi sampai semuanya fokus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu. Biar semuanya sudah fokus ya. Sekarang duduk siap. Suara ulang. Coba dengarkan dulu. Sekarang kalian akan melaksanakan presentasinya. Nanti ada satu kelompok yang maju. Kelompok yang maju nanti akan Bu Guru dispin. Sudah siap? Kita spin ya. Kelompok berapa? Coba kelompok di sini maju semuanya. Yang tidak maju kalian menyimak jawaban dari kelompok dua. Yang kelompok dua sini maju. Ayo majukan ulang sini. Yang lain mendengarkan. Masa presentasi kayak gitu? Kalau presentasi itu maju satu-satu gak ada yang dorong. Gak ada yang dorong. Dari siapa? Ayo. Suara ulang. Kelompok dua akan melaksanakan presentasi. Silakan kelompok dua mulai presentasi dengan yang pertama itu kalian harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian kalian perkenalkan kalian dari kelompok dua. Sebutkan anggotanya, nama kalian siapa aja satu-satu. Setelah itu baru kalian bacakan hasil diskusi kalian sambil ditunjukkan untuk gambar yang tabel bangun datanya. Silakan bisa dimulai, yang lain mendengarkan dan menyimak. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil Zizi, ada Zizi, terus ada Dava. Yang kelas siapa? Terus ya, soalnya makasih ya kayak gitu ya. Silakan diperlihatkan gambar bangun datar yang sudah kalian buat. Nomor 1. Coba yang lain dilihat sambil dilihat video kalian. Nomor 1, sisinya sudah sama semua. Coba dilihat punya kalian sudah sama apa tidak? Punya kalian. Kalau yang di depan ini punya kelompok 2 sudah sama. Sama, berarti punya kelompok 2 bangun yang pertama sudah betul. Coba dilihat punya kalian. Ada yang masih membentukkannya belum sama sisinya? Coba dilihat sudah sama apa belum? Itu masih panjang ya. Sama ya. Yang betul itu seperti ini, semua sisinya sama panjang. Sekarang bangun yang kedua. Bangun yang kedua. Ini sisinya ada berapa bangun yang kedua? Coba dilihat semuanya. Ada 5, berarti namanya apa? 5. Betul apa tidak punya kelompok 2 seperti ini? Harusnya bagaimana? Harusnya seperti punya kelompok. Punya kelompok berapa ini? 5. Tapi kelompok 5 juga ini masih kekecilan. Belum sama Pak? Panjang. Yang benar gimana Bu Guru? Yang betul, coba dilihat. Harus sama kan? Panjang. Berarti kalau punya kalian belum sama panjang, artinya masih kurang tepat. Sekarang coba ditunjukkan bangun yang ketiga. Bangun yang ketiga namanya apa? Kelompok 2 bangun yang ketiga namanya apa? Segi 4 punya berapa sisi? 4. Kalian bentuk sama panjang, berarti nanti membentuk bangun apa? Persegi. Bentuknya seperti ini, sama kan? Panjang. Coba punya kalian lihat gambarnya sudah persegi atau belum? Ada yang masih belum persegi? Itu persegi panjang. Oh, sudah ditentukan ya. Terus bangun yang terakhir namanya apa? Persegi pinang. Oh, yang terakhir? Segi ya? Benar, segina punya berapa sisi? Punya 6 sisi. Bentuk yang betul itu seginanya kayak gimana? Bentuk yang benar itu seperti ini. Kayak segi 5, tapi di sini ada 2 sama panjang. Sekarang
betul apa salah? Betul ya, sebelum baunya dibetulkan sama kalian, baunya itu terlihat tidak rapi, tapi setelah dibetulkan jadi lebih rapi. Sekarang kesimpulannya dibacakan. Yang lain tidak ada yang berbicara sendiri. Sedangkan bangun data yang memiliki tidak serapan dan cukup bagus dan seragam seperti Ya, betul apa salah jawabannya? Yang rapi itu maksudnya segi banyak, yang tidak rapi maksudnya tidak berat. Jadi jawaban dari kelompok 2 sudah tepat. Silakan bisa ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi setelah kalian melakukan kegiatan diskusi tadi, kalian jadi tahu kalau segi banyak itu bangun yang memiliki minimal 3 sisi yang saling bertemu. Membentuk apa tadi namanya? Membentuk apa? Membentuk segi banyak. Membentuk apa? Ini 1. Sisinya saling bertemu di sini. Membentuk apa tadi? Namanya? Iya, membentuk sudut. Kalau yang bukan segi banyak tadi, dia cirinya punya garis lengkung atau sisinya tidak saling bertemu. Di sini nggak bertemu sisinya, bolong. Iya, itu namanya bukan segi banyak. Kalau yang sisinya saling bertemu ini namanya segi banyak. Nah, tadi dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, segi banyak ternyata ada 2 jenisnya. Yang pertama ada segi banyak beraturan. Yang kedua ada segi banyak tidak beraturan. Kalau yang segi banyak beraturan, dia punya ciri yang pertama itu tadi yang kalian ukur, semua sisinya sama panjang, sedang dan juga sudutnya juga sama besar. Maksudnya gimana sudutnya sama besar, Bu? Contohnya segitiga. Sudut yang di sebelah sini sama di sebelah sini dan sebelah sini besarnya sama. Kalau di sini 60 derajat, berarti di sebelah sini juga 60 derajat. Yang sini juga 60 derajat. Yang persegi juga sama. Kalau persegi dia punya sudut namanya sudut siku-siku. Berarti besarnya 90 derajat. Nah, sedangkan yang kedua ada segi banyak tidak beraturan. Tidak beraturan. Kalau tidak beraturan, panjang sisinya itu tidak sama. Sudutnya juga tidak sama besar. Sudutnya tidak sama besar. Kalau di sini sudutnya 70, di sini bisa aja sudutnya 80. Tidak sama besar. Ini namanya segi banyak tidak beraturan. Nah, kalian juga bisa praktek di sini. Ada yang mau mencoba membuat segi banyak beraturan dan tidak beraturan? Ini namanya geoboard. Jadi di sini kalian bisa membuktikan benar apa tidak sih
beraturan itu sisinya sama kan? Terus yang segi banyak tidak beraturan sisinya tidak sama kan? Panjang. Kita bisa membuktikan pakai ini. Ada yang mau maju membentuk bangun persegi? Di sini ada yang maju. Caranya, kalau kita mau membentuk bangun pakai geoboard, kita butuh karet gelang. Nanti karet gelangnya dikaitkan dengan paku-paku yang ada di papan. Misalnya, kalian mau membentuk segitiga. Kalau segitiga sama sisi, boleh dipegang kan? Ya. Kalau mau membentuk segitiga sama sisi, seperti ini. Ke atasnya 3, 1, 2, 3. Bawahnya juga 1, 2, 3. Ini namanya segitiga sama sisi. Atasnya 3, bawahnya 3. Sisinya sama panjang. Sekarang coba dibuatkan trigger persegi panjang dan persegi. Di sini persegi dulu, yang sebelah sini persegi panjang. Ya. Terus bikin yang persegi panjang. Tarik dulu karetnya. Coba dilihat perbedaannya yang dibuat sama Mas Abi. Persegi sama persegi panjang. Tadi mereka sama-sama punya 4 sisi. Yang persegi kita hitung paku yang dikaitkan di samping ada berapa? 1. Yang di bawah 3. Samping sini 3. Yang samping yang atas 3. Semuanya dikaitkan 3 paku. Berarti yang persegi itu semua sisinya sama. Sekarang yang persegi panjang yang sebelah sini. Kalau yang bawah 3. Siapa yang bilang 3? Apa dulu bareng-bareng? 1, 2, 5. Yang bawah 5, yang samping 3. Sama apa beda? Berarti yang persegi masuknya segi banyak apa? Kalau yang persegi panjang, dia termasuk segi banyak. Tidak berapa? Iya, karena sisinya tidak sama panjang. Betul sekali jawabannya Mama siapa tadi? Java. Terima kasih Mas Abi. Tepuk tangan buat Mas Abi.
KPD-nya nanti kemudian foto semua. Yang pertama tuliskan nama, kemudian yang kedua duduk siap. Semuanya memperhatikan ke depan. Pulpennya diletakkan dulu di meja. Tidak ada yang menulis, semuanya menghadap ke guru semua. Semua menghadap ke guru. Yang pertama, ini kalian checklist pernyataan yang benar. Misalkan nomor 1 menurut kalian benar, segi banyak beraturan memiliki sisi sama pajak. Berarti nanti kalian checklist dicetak. Checklist itu cetak, pakai tanda cetak. Tapi kalau menurut kalian nomor 1 itu salah, berarti kalian terus yang kedua ini dipasangkan. Misalkan nomor 1 itu gambar segitiga. Segitiga menurut kalian itu kalau beraturan, berarti kalian tarik ke arah yang beraturan. Kalau menurut kalian tidak beraturan, berarti kalian tarik ke yang tidak beraturan. Nah, sekarang dibuka halaman selanjutnya. Tidak ada yang menulis. Dibuka dulu halaman selanjutnya. Di sini ada permasalahan. Andi menyusun potongan bangun datar menjadi sebuah pola. Saat menggunakan bangun dengan sisi yang berbeda-beda, hasilnya tidak rapi. Nah, kalian harus jawab, bangun apa yang harus dipilih Andi? Kalian kasih rekomendasi, kasih saran ke Andi. Sebaiknya Andi pakai bangun apa? Setelah itu dijelaskan alasannya kenapa kalian memberikan saran itu. Misalnya, kalian memberikan saran pakai bangun segi banyak tidak beraturan karena biar bentuknya bermacam-macam. Tuliskan saran yang paling tepat menurut kalian. Sampai sini bisa dipahami? Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang mencontek. Nanti kalau ada yang mencontek, boleh disampaikan ke guru. Ada yang bawa label? Aku duduk aja di situ, Mas. Guru yang mencatat. Tidak ada yang mencontek. Kalau ada yang
LKPD-nya juga dikumpulkan ya. Coba dicari yang jangan lupa dikasih nama sama Cici. Gimana perlakuannya? Apa ya?
dalam